warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dani selaku Guru Pendidikan Agama Islam serta teman-teman kelas 11 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nadia Ule Yusuf dari kelas 11.5, absen 21. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas remedial PAI, yaitu membuat video pembelajaran bertema bedah tajwid. Surat yang akan kita bahas hari ini adalah Al-Kautsar ayat 1-3. Mari kita simak bersama-sama penjelasan hukum tajwidnya. Kita mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Di ayat pertama ini terdapat beberapa hukum tajwid yang sangat penting. Yang pertama, gunnah. Pada kata inna, karena ada huruf nun yang bertasydid, cara membacanya wajib berdengung dan ditahan selama 3 harokat. Yang kedua, mad jaiz munfasil. Pada kata inna a'taina, yaitu ketika huruf mad bertemu huruf hamzah di lain kalimat dibaca panjang 2, 4, atau 5 harokat. Yang ketiga, mad lain. Pada kata a'taina, ketika huruf ya sukun yang didahului oleh huruf berharokat fathah dibaca lunak sebanyak 2 harokat. Yang keempat, mad asli atau mad tabi'i. Pada kata na, karena huruf nun berharokat fathah bertemu huruf alif dibaca panjang 2 harokat. Yang kelima, alif lam qamariyah. Pada kata al-kautsar, kalimat alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu qaf, cara membacanya harus jelas. Yang kelima, matlin. Masih di kata al-kautsar pada bagian kau karena huruf waw sukun didahului huruf berharokat fathah. Selanjutnya kita masuk pada ayat yang kedua. Fasholli lirabbika wanhar. Pada ayat kedua ini fokus utama kita pada hukum idhar halki, yaitu pada kata wanhar. Hukum ini terjadi karena ada huruf nun sukun bertemu salah satu huruf halki yaitu ha. Cara membacanya harus sangat jelas, tegas, dan tidak boleh berdengung sama sekali. Yang terakhir, mari kita bedah ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Di ayat terakhir ini terdapat beberapa hukum tajwid. Yang pertama, gunnah. Pada kata inna, karena huruf nun bertasydid dibaca berdengung dan ditahan 3 harokat. Yang kedua, mad asli atau mad tabi'i. Pada kata sya, karena huruf shin berharokat fathah bertemu alif dibaca panjang 2 harokat. Yang ketiga, alif lam qamariyah. Pada kata huwal abtar, karena alif lam bertemu huruf hamzah dibaca secara jelas. Yang keempat, qalqalah sugro. Pada kata abtar di bagian ba sukun karena huruf qalqalah berada di tengah kalimat, maka cara membacanya dipantulkan dengan ringan atau tipis. Demikianlah penjelasan bedah hukum tajwid surat Al-Kautsar dari saya. Semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Pak Dani selaku guru pengampu mata pelajaran PAI serta teman-teman semua yang saya cintai. Kembali lagi dengan saya Nadia Ule Yusuf dari kelas 11.5. Di video kedua ini saya akan menyampaikan materi ceramah singkat mengenai salah satu akhlak terpuji yang sangat penting di tengah keberagaman bangsa kita, yaitu tasamuh atau toleransi beragama. Teman-teman sekalian, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan perbedaan, mulai dari suku, ras, hingga agama. Dalam Islam, sikap menghargai perbedaan ini disebut dengan tasamuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan pentingnya menghargai keberagaman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ayat ini mengajarkan kita bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk bermusuhan, melainkan sarana untuk saling mengenal dan bekerja sama dalam kebaikan. Lalu bagaimana batasan toleransi dalam Islam? Islam sangat menjunjung tinggi toleransi dalam urusan sosial atau kemasyarakatan. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, bersikap adil, dan membantu sesama tanpa melihat agamanya. Namun dalam hal akidah dan ibadah, Islam diberikan batasan yang tegas sebagai firman-Nya Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi, toleransi
kita adalah dengan menghormati mereka saat beribadah, tidak mengganggu dan tidak menghina sesembahan mereka, namun tetap teguh pada keyakinan agama kita sendiri tanpa harus serta dalam ritual agama lain. Sebagai penutup, marilah kita jadikan sikap tasamu ini sebagai gaya hidup kita sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah kita tercinta. Dengan toleransi, kedamaian akan tercipta dan ukhuwah atau persaudaraan antar manusia akan semakin kuat. Demikian ceramah singkat yang saya dapat sampaikan. Terima kasih kepada Pak Dhani atas pembimbingannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dhani selaku guru pengampu PAI kelas 11 serta teman-teman semua yang saya banggakan. Kembali lagi dengan saya Nadia Uli Yusuf dari kelas 11.5. Ini adalah video ketiga atau video terakhir dari rangkaian tugas remedial aset PAI saya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial dan bedah analisis untuk 5 soal pilihan yang berfokus pada materi fikih pernikahan, akhlak serta konten kontemporer di era digital. Mari langsung kita bahas soal-soal tersebut berserta logika jawabannya. Kita mulai dari nomor 11. Soal ini menanyakan tentang istilah bahasa yang merujuk pada upaya menjaga kehormatan diri, kesucian jiwa, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang merendahkan martabat seorang muslim. Dalam materi kelas 11, sikap menahan diri dan menjaga kesucian diri dikenal dengan istilah ifah. Pilihan lain seperti ria, zuhud, kauf, dan roja memiliki definisi yang berbeda. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, ifah. Selanjutnya, soal nomor 13. Soal ini menyajikan studi kasus tentang seorang ketua OSIS yang mengunggah video baksos untuk transparasi lalu merasa bahagia karena dipuji. Tetapi sedetik kemudian ia langsung cemas dan berdoa agar hatinya dijauhi dari sifat ria. Kita diminta menganalisis status keikhlasannya. Analisis perilaku menunjukkan bahwa rasa bahagia saat dipuji adalah fitrah manusia yang sangat wajar. Namun, tindakan spontannya langsung memeriksa niat dan mawas diri membuktikan iman yang aktif di dalam hatinya. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Tetap bernilai ikhlas karena rasa bahagia yang muncul adalah fitrah manusia dan tindakan langsung memeriksa niat menunjukkan iman yang aktif. Selanjutnya, mari kita lihat soal nomor 16. Soal ini membahas fenomena hoax di era digital dan tindakan preventif apa yang paling tepat dilakukan seorang muslim berdasarkan prinsip tabayun. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6, sebelum membagikan informasi, langkah preventif yang paling sistemik dan sesuai syariat bukan sekedar melihat centang biru atau media mainstream, melainkan melakukan verifikasi mendalam terhadap sumber dan isi berita, serta memikirkan maslahat atau mudaratnya bagi publik. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, melakukan verifikasi validitas sanad dan matan isi berita, serta menganalisis dampak maslahat dan mudaratnya bagi publik. Sekarang kita beralih ke materi fikih pernikahan, yaitu soal nomor 20. Kita diminta menganalisis komponen mana pada tabel yang menyebabkan sebuah pernikahan menjadi tidak sah menurut jumhur ulama. Kita perhatikan poin nomor 3 tentang saksi nikah. Tertulis bahwa saksi dihadiri oleh 1 orang pria dewasa dan 2 orang wanita dewasa. Berdasarkan ketentuan hukum fikih mayoritas ulama, saksi pernikahan itu wajib dihadiri minimal 2 orang laki-laki dewasa. Kesaksian wanita dalam akad nikah dianggap tidak memenuhi syarat sah oleh jumhur ulama. Jadi jawabannya adalah C, 3. Soal terakhir yang kita bedah adalah nomor 22. Kasusnya adalah seorang pemuda berusia 23 tahun yang sudah mapan secara finansial dan memiliki keinginan biologis yang kuat, sehingga khawatir terjerumus zina, namun calon pasangannya belum siap secara mental dan meminta waktu 1 tahun lagi. Secara hukum asal pemuda yang sudah mampu dan takut terjerumus zina, hukumnya menikahnya menjadi wajib. Namun karena ada kendala di pihak calon pasangan dan demi menghindari kemudaratan atau paksaan, tindakan paling tepat dan sesuai prinsip kemaslahatan adalah menekan syahwatnya terlebih dahulu dengan berpuasa sambil mempersiapkan pernikahannya.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Pernikahan baginya adalah wajib, namun karena ada kendala pada calon pasangannya, ia wajib menekan syahwatnya dengan berpuasa. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan 5 soal pemilihan bertema fikih dan akhlak untuk pemenuhan tugas video ketiga ini. Semoga video tutorial ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam memahami pelajaran agama Islam dengan lebih kritis. Terima kasih banyak kepada Pak Dani atas bimbingan dan kesempatan remedial ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.